Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini 6 Februari 2021 kita bisa lanjutkan lagi jamaah kampung taqwa teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Masih di surat Al-Qasas, surat yang ke-28, dan perjalanan salah satu nabi terbesar, terkuat, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Musa akhirnya menjadi pekerja sekaligus mantu dari seorang soleh dari negeri Madian, dengan model pernikahannya yang bagi sebagian kita mungkin dirasa unik ya. Karena mertuanya yang menawarkan putrinya untuk dinikahi sekaligus menjadi tuan atau menjadi majikan dari mantunya. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-29 surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kuthu inni anastu naral la'alli atikum minha bi khabar aw jazwatin minan nari la'allakum tastalun. Ketika sudah sampai masanya Musa terhadap waktunya, maka dia berjalan bersama keluarganya menuju Mesir. Lalu dia melihat dari lereng gunung Tursina atau Bukit Tursina ada api. Dan dia berkata kepada keluarganya, "Wahai keluargaku, aku melihat api di lereng gunung. Tunggulah kamu di sini. Barangkali aku bisa membawa kabar darinya, berita darinya, atau membawa api, entah sulutah, entah sesuatu yang bisa menghangatkan, supaya kamu menjadi hangat." Ini layar yang berbeda dengan layar sebelumnya. Layar sebelumnya adalah Musa membina rumah tangga selama 10 tahun. Sebelum masuk ke ayat ini, mari kita renungi bersama bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ada tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada Musa. Kita tahu bagaimana Musa dijaga sejak kecil. Sejak bayi diilhamkan kepada ibunya untuk menghanyutkan dia, membuat dia hanyut, palit di sungai. Dijaga hingga sampai masuk istana Fir'aun dan dicintai oleh Fir'aun dan keluarganya. Jadi Musa sejak kecil dicintai oleh musuhnya yang menjadi tempat kesedihan bagi Firaun dan Haman serta orang-orang yang mendukung dia. Itu menjadi kesedihan Musa itu. Kemudian dia hidup di dalam istana Fir'aun.
Ya, dia melihat bagaimana perlakuan orang-orang istana, ya, standar hidup orang istana. Ya. Kemudian lalu dalam satu mungkin saja dia keluar dari istana, ya, karena mungkin sudah tidak tahan atau sesuatu hal sehingga dia tidak di istana lagi. Kemudian dia masuk ke dalam satu kota tersebut dalam suasana yang lalai penduduknya, ya, mungkin entah siang hari atau mungkin menjelang malam. Lalu dia terlibat pembunuhan, ya. Dan dia memang berusaha melerai orang sukunya, suku Bani Israel, ya, yang sedang berantem dengan suku Kipti, suku yang menjadi superior di situ, menjadi suku utama, ya, karena dia sukunya Firaun. Terbunuhlah orang Kipti itu dan ada akhirnya Musa lari, ya, setelah diberitahu oleh salah satu keluarga Firaun yang beriman. Kemudian tangan kekuasaan Allah ini juga yang melindungi dia selama pelarian, ya, selama berjalan ratusan kilometer, ya, lapar, takut, ya, dikejar-kejar, sampai tangan kekuasaan memberinya tempat yang aman. Di mana? Di Madian. Dan di Madian dia merasakan suasana orang-orang bukan istana, rakyat jelata, rakyat miskin lah, kira-kira begitu, ya. Dia merasakan pengalaman-pengalaman hidup dalam menggembala kambing. Dia merasakan bagaimana orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin gak punya seperti istana, ya, orang-orang yang tidak mempunyai harta yang melimpah seperti di istana. Dia merasakan pengalaman berkeringat di situ, mendapatkan makanan, kehidupan dengan cara bekerja keras, ya. Ini mungkin tidak didapat di dalam istana. Ini ada pemeliharaan Allah di situ dan rencana-rencana Allah, ya, di situ. Ya. Kalau kita lihat bagaimana rencana Allah itu mirip dengan pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena seseorang yang bakal menjadi nabi dari Bani Israel. Kita tahu Bani Israel itu pada saat itu menjadi budak, orang yang dihina, ya. Dan itu berjalan bertahun-tahun, sehingga kehinaan itu jadi terasa terbiasa, ya. Keburukan yang didapat dia jadi terasa terbiasa. Kemudian kita tahu bahwa Bani Israel tidak sama sekali nggak punya keimanan, kosong, enggak. Tapi dia punya keimanan tapi melenceng, punya keimanan tidak dipakai, ya, sehingga hina, ya. Orang yang punya keimanan lah yang mulia, karena dia punya standar yang berbeda, punya cara hidup yang sesuai dengan caranya Allah. Makanya kata Umar bin Khattab itu disebut begitu. Kita dimuliakan Allah karena kita Islam. Maka jangan cari kemuliaan selain Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, dia akan dihina, akan terhina. Dan itu memang di mana-mana begitu. Islam akan memuliakan manusia, ya. Sementara jahiliyah itu akan hina. Kembali lagi, Musa bakal mendidik Bani Israel yang apa? Yang mentalnya sudah rusak oleh
oleh perbudakan. Dan kita tahu yang namanya budak rusak, ya. Karena dia menjadi warga kedua ya di negara tersebut. Bahkan mungkin warga yang diinjak-injak, dihina. Kemudian kita lihat bagaimana kekuasaan Allah memindahkan Musa dari suasana yang istana yang gemerlap dengan suasana kampung. Kenapa? Salah satu hikmahnya adalah bahwa Musa bakal berdakwah pada orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Pada orang-orang yang merasakan dunia gemerlap, ya, dunia yang penuh dengan kenikmatan, dengan orang-orang yang kesulitan. Ya. Karena mungkin di kalangan Bani Israel ada juga yang mungkin saja entah merdeka dan sebagainya. Dan dakwahnya Musa juga berpengaruh kepada Kipti, kepada kaum Kipti. Bagaimana mungkin seorang yang berasa nyaman terus ya di istana misalnya ya, dia berasa nyaman terus bisa merasakan penderitaan orang-orang yang nggak punya. Makanya dia harus mendapatkan pendidikan. Kalau bahasa kita training puluhan tahun ya. Ada training bagi Musa selama kurang lebih 10 tahun di kampung, dan dia menggembala kambing, ketemu dengan kambing, ketemu dengan kambing yang melahirkan ya. Kemudian ketemu dengan orang-orang yang mungkin saling sikut ketika mendapatkan rumput, bisa aja. Ya, mudah-mudahan kita mah jangan begitu ya di sini ya, saling sikut dalam mendapatkan rumput. Ini Pak Arfan nyindir yang punya kambing apa enggak? Ini cerita Musa, jangan dipikirin begitu. Tapi bisa saja terjadi ya. Wadah, ternyata rumput saya mau potong padahal dia udah motong. Lah itu rezekinya siapa kalau rumput itu buat umum? Ya. Jadi Musa itu merasakan itu. Bagaimana kesulitan ketika dia ada di desa, wong deso, ya, orang kampung. Nah, kalau orang di istana terus menyeru kepada Allah, bagaimana dia punya pengalaman itu? Dan inilah yang mirip dengan pengalaman yang ditempakan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia akan menyeru kepada orang yang mampu, menyeru kepada orang yang miskin, membangun umat yang sama modelnya tuh, umat-umat kaum Quraisy waktu itu kan sudah punya akidah, sudah punya keimanan, cuma rusak gitu ya. Kembali kepada jahiliyah. Wah, ini sebelum kita masuk lihat ini, kita kabarkan dulu yang kayak gini biar kita paham, kita sama-sama mengerti bahwa ada tangan kekuasaan Allah yang membimbing Musa alaihissalam. Dan itu mirip dengan model pembimbingan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mendapatkan karunia, mendapatkan kebaikan dengan Islam. Ya. Oke, kita lanjut ini. Baru masuk. Jadi mudah-mudahan di pikiran teman-teman menjadi paham, menjadi sadar bahwa ketika kekuasaan Allah ya sudah bekerja di situ ya, kekuasaan Allah sudah bekerja di situ, maka hilang semua kekuasaan makhluk. Sekali lagi ya, ini kuat hari ini. Ketika kekuasaan Allah sudah bekerja di satu peristiwa, maka hilang semua kekuasaan makhluk, sekuat apapun makhluk tersebut. Dan kita tahu bahwa siapa si Fir'aun itu termasuk raja yang paling diktator mungkin pada saat itu, penindas, bengis ya. Dia menguasai satu daerah yang sangat subur ya, Mesir ya.
karena dialiri lembah sungai. Kembali lagi ke ayat. Mungkin satu ayat saja nih ya. Ayat 29. Falamma qada Musal ajala wasara bi ahlihi anasa min janibi turi naro qala li ahlihim kusu inni anastu naro la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'allakum tasqalun. Ketika sudah selesai masa dia bekerja dengan mertuanya, ya. Kurang lebih 10 tahun ya. Kemudian dia saro bi ahli, dengan dia berjalan dengan keluarganya. Kemana? Ke Mesir. Pertanyaannya adalah, kok dia pulang lagi ya? Pelarian ini, Musa ini kok pulang lagi? Musa kembali lagi. Pelarian yang dikejar-kejar gara-gara membunuh orang ini kok kembali lagi? Barangkali Allah memang memberikan rasa rindu. Bisa saja. Karena rasa rindu itu kadang-kadang tak tertahan, pengen balik, pengen kembali, pengen ketemu emaknya ya. Mungkin pengen ketemu keluarganya. Rasa rindu ini ya, rasa cinta dia dengan dengan keluarganya ya, kembali lagi, melupakan bahwa dia sedang dikejar-kejar gitu, bahkan dibunuh. Akhirnya dia kembali lagi. Ini ada kisah sedikit saya disampaikan oleh salah seorang ya, bahwa ada orang yang nggak pulang-pulang selama puluhan tahun. Ternyata dia kapalnya rusak waktu itu, jadi pelaut, terus terdampar di Eropa. Ketika pulang hampir dikatakan bohong, tapi dia tahu nama orang-orangnya. Ini daerah sini juga Gunung Letik. Dia kembali lagi untuk bertemu dengan keluarganya ya. Nah, kembali lagi ke kisah Musa, yaitu fitrah manusia ya. Fitrah manusia itu begitu. Kalau bisa balik, kembali lah, lihat keluarganya, lihat kampung halamannya yang dia dilahirkan di sana ya. Nah, ketika dia berangkat ya bersama istrinya menuju Mesir, bersama keluarganya menuju Mesir, dalam suasana gelap ya, karena kan dulu kan ya mungkin belum ada jalan ya, jalan tol dan sebagainya nggak ada, apalagi penerangan jalan ya. Nggak ada, mungkin pakai obor aja dia, mungkin pakai obor atau pakai kuda atau pakai apa ya. Kemudian anasa min janibi turi naro, kata Musa, aku melihat di lereng gunung Tursina ya, gunung Tursina itu ada api. Nah, berarti gelap suasananya pada saat itu. Kalau suasana waktu itu terang benderang, ada api di mana-mana, sabodo teuing kan dia, nggak peduli. Tapi dia melihat api di sebuah bukit, ya bukit Tursina ya. Kemudian dia berkata kepada keluarganya ya, wahai keluargaku, engkau tinggal aja dulu di sini. Aku melihat api. Ya. Aku akan ke sana, ini bahasa saya. Aku akan ke sana, bisa saja dapat kabar ada apa. Biasanya kalau ada api kan ada kehidupan ya. Kalau ada api ada kehidupan. Bisa saja aku dapat kabar berita tentang apalah gitu ya, dalam suasana perjalanan jauh ya, ratusan kilo. Kalau naik kuda atau naik onta mungkin butuh harian ya, berapa hari gitu ya. Bisa saja aku mendapat kabar, nomor satu, atau yang kedua aku bisa ngambil apinya lah, kira-kira begitu, buat persediaan kita berjalan. Kamu tunggu aja di sini ya, keluarga. Mungkin karena lereng gunung kali ya. Naik dia.
au jazwatim minan nar, atau suluh api atau percikan api, atau juga bagian yang bisa didapat dari api itu. La'allakum tafqalun, mudah-mudahan kalian mendapat kehangatan. Berarti memang dingin. Kalau orang yang ini katanya ya, mudah-mudahan amin kita bisa menjumpai daerah Timur Tengah ya, negeri para nabi itu ya. Kita di Indonesia timur jauh kayak gini butuh waktu, biaya, tenaga ya untuk sampai ke negeri para nabi itu. Katanya memang kalau lagi suasana dingin sekali itu di daerah padang pasir. Makanya dia bilang, Nabi Musa bilang ke istrinya dan keluarganya, tunggu aja di sini. Ya. Dia tidak menyangka ada sesuatu di balik itu yang tidak pernah terpikir oleh Musa. Ketika dia mau pulang, ada sesuatu yang menantinya, yang sesuatu itu adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh Musa. Ayat selanjutnya, ayat ke-30. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buqa'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Ketika dia sampai ya di sisi lembah ya, sisi lembah, ada yang menyeru dia ya, dari arah pohon yang diberkahi ya. Dan seruan itu berkata bahwa wahai Musa, ya Musa, anallahu rabbul alamin, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Wah, ini luar biasa ya, karena ketika Musa mendekati cahaya tersebut yang dia sangka sebagai api ya, dia tidak pernah menyangka bahwa di situ lah ada hal yang membuat kehidupan dia berubah, yaitu tugas risalah di situ. Sekarang bagaimana dia bisa mengetahui bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gaib bagi kita tuh gaib. Ya. Bagi kita tidak mengerti bagaimana Allah itu berbicara dengan Musa. Ya, makanya disebut Musa kalamau, yang berbicara dengan Allah. Dan apakah Allah itu, kita mengatakan aja kita rasanya nggak sanggup ya, karena apakah Allah itu ada di sisi gunung itu, atau apakah Allah pada saat itu bertajalah ya, disebutnya bertajalah. Apakah Allah pada saat itu, karena Allah maha besar, nggak mungkin bisa begitu kecil misalnya jadi kayak gunung dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita nggak tahu bagaimana Nabi Musa disebut dalam seruan itu ya, bahwa aku adalah Allah Rabbal Alamin, pemelihara bagi seluruh alam. Ya jelaslah kalau tidak dia sudah mengatur keseluruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan mempersiapkan bagaimana pertemuan dengan Musa. Ini saya terus terang agak ini ya menyampaikan ini karena jangan diartikan berbeda lah. Pokoknya terjadilah pernyataan bahwa aku adalah Allah, dan itu disampaikan kepada Musa.
Bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Ya. Tapi bagi Allah semua mudah. Ya. Bagaimana Allah bisa menghindarkan Musa dari pembunuhan? Mudah aja. Bahkan dicintai orang yang bakal membunuh dia. Ya. Bagi Allah aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gampang aja. Nah, kalau kita lihat ayat ini ya menceritakan juga tentang Bukit Tursina, bukit yang diberkahi Allah ya. Ya, wattini wa zaitun wa turisi wa turisi. Jadi itu disampaikan bahwa Bukit Tursina, kemudian wahadal baladil amin, kemudian negeri Mekah yang tenang, yang aman, itu rangkaian kekuasaan Allah. Dan disitulah terjadi pertarungan sengit antara orang yang menyembah Allah dan orang yang menyembah selain Allah. Dan itu jalan terus hingga hari kiamat. Al-Quran ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi buku terakhir seperti Nabi Muhammad SAW, buku petunjuk atau huda terakhir yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran, makanya kisahnya abadi ya. Kisah tentang Musa yang berliku-liku ya, sampai perkawinannya aja terdengar unik ya. Ini bisa jadi inspirasi nih perkawinan Nabi Musa nih. Kalau kita punya anak gadis seperti saya sampaikan kemarin, boleh kita tawarkan pada orang yang soleh, itu boleh loh, bukan hina. Boleh, bahkan kita juga kalau misalnya benar nggak apa-apa, emang kenapa? Kalau perlu kita yang ngelamarin, nggak apa-apa, boleh. Ya, jangan merasa malu-malu di lamaran, tapi dibiarkan anak gadisnya kemana-mana. Ya. Dipegang-pegang sama orang, kesannya laku gitu. Alhamdulillah. Anak kita bukan dagangan kawan. Ya. Ini kisahnya Musa ini mengingatkan kita bahwa seorang tua, ya, orang tua ini punya kewajiban untuk menjodohkan anaknya dengan orang yang soleh, qawiyul amin. Ya. Itu anak gadisnya sendiri itu yang ngomong. Ya. Berarti memang sudah ada rasa lah sebenarnya sih. Saya duga ini calon istrinya Musa waktu itu sudah ada rasa, karena melihat orang yang soleh. Ya. Jadi kita kembali kepada ayat bahwa Nabi Musa sudah diseru bahwa dengan pernyataan bahwa aku adalah Allah. Bagaimana pertemuan selanjutnya? Bagaimana cerita-cerita selanjutnya? Bagaimana dia bisa menghadapi Fir'aun? Ya? Disampaikan bahwa dia akan berhadapan dengan Fir'aun, membuat Bani Israel hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah Fir'aun, tidak menjadi budak. Ya. Kan misinya Musa begitu, ya, mengeluarkan Bani Israel sehingga Bani Israel bisa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan negeri yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.